Pemandangan di udara Desa Kubu Perahu, Kecamatan Balik Bukit, Lampung Barat terlihat semeraut. Ini karena banyaknya kabel listrik yang dipasang tidak rapi, bahkan terkesan mengabaikan keselamatan bagi warga sekitar. Sejumlah tiang listrik juga posisinya sudah miring, sehingga warga takut sewaktu-waktu bisa roboh. Banyak kabel menjuntai ke bawah dan sangat dekat dengan atap rumah. Bahkan warga pernah tersengat listrik karena kabelnya menyentuh seng atap rumah. Ya ini udah diturunin loh atapnya ini, tapi masih juga dia nempel. Ya walaupun nempel ke atap, tapi dikasih yang ada kulitnya, jadi kami nggak ngeri gitu loh. Kalau ada angin tuh kan goyang-goyang tuh, kami nggak mau di situ kalau angin, pasti keluar karena takut. Iya. Ya karena kabel itu nempel di seng, jadi kami itu kan karena seng sama ini kan nggak jauh kan, jadi jemur cucian kepegang sengnya itu kesetrum. Ini kan kabel telanjang, takut kayak gitu. Memang tiangnya udah miring ya? Iya, tiangnya miring bener ini nah. Kalau nimpa langsung ke rumah ibu dong? Iyalah ini langsung sini nah. Was-wasnya kalau kondisi saat apa Bu? Apa hujan? Kalau kayak hujan deres, kadang kan kayak angin. Tadi siang kan angin kenceng itu kan, goyang kan kabelnya goyang kan. Jadi kan ya takut lah. Takut ya? Aparatur desa menyatakan jika kondisi itu sudah terjadi sejak lama dan belum ada perbaikan dari PLN. Pihak desa akan mengajukan permohonan perbaikan secepatnya. Upaya dari pemerintahan Bekon memang sudah pernah ada pengaduan dari warga saya terkait kabel listrik yang ada di pemangku satu Kubu Perahu, dan sudah saya pernah sampaikan ke dinas terkait dalam ini PLN, ya, bahwasanya mereka menyampaikan bahwa menunggu keputusan dari PLN cabang Kota Bumi. Nah, jadi itulah yang pernah disampaikan dari PLN ke kami. PLN diminta segera bertindak sebelum memakan korban jiwa. Warga juga mendesak Pemda membentuk tim Satgas untuk menertibkan dan memberikan sanksi tegas bagi perusahaan yang melanggar aturan jaringan utilitas. Rosandi melaporkan dari Lampung Barat. Seorang anggota komplotan pencuri yang menggasak 2 motor sekaligus di salah satu indekos di Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Kedaton, Bandar Lampung, Jumat malam ditangkap. Tersangka seorang polisi bernama Bribka Riki Agus Muzakir, 34 tahun, yang bertugas di Polsek Jabung, Lampung Timur. Bribka Riki Agus ditangkap polisi tidak sampai 24 jam usai ia mencuri motor bersama 3 orang temannya yang masih buron. Identitas tersangka terungkap setelah tasnya berisi seragam polisi, KTA Polri, dan dokumen kependudukan miliknya tertinggal di TKP akibat jatuh dari motor karena dikejar warga dan korban pencurian. Penyidikan kasus pencurian motor yang melibatkan seorang polisi sektor Jabung, Lampung Timur ini masih akan dikembangkan untuk mengejar 3 tersangka lain serta motor korban yang dicuri para tersangka. Atas perbuatannya, Bribka Riki Agus terancam dipecat dari Polri dan dipenjara selama 7 tahun. Kiraan ya katanya 800. Suyati, petani tomat ini terus mengungkapkan kekesalannya sembari tangannya bekerja memusnahkan pohon tomat di kebunnya di Desa Bandar Baru, Kecamatan Sukau, Lampung Barat, Minggu siang. Suyati frustasi karena harga tomat tak kunjung naik. Harga tomat yang dipanen petani dibeli tengkulak Rp800 per kilogram. Harga itu jauh dari kata untung bagi petani tomat. Daripada terus merugi, para petani pun terpaksa memusnahkan tanaman tomat dan membiarkan tomat yang harusnya dipanen jatuh dan busuk di tanah. Selain Suyati, petani tomat yang sedang frustasi adalah Nur Ardianto. Ia juga memusnahkan tanaman tomatnya dengan cara disemprot menggunakan racun rumput. Tanaman tomatnya sengaja dimatikan dan ia akan menggantinya dengan tanaman lain. Harga tomat anjlok di bawah Rp1.000 per kilogram sejak Januari lalu dan hingga kini harganya belum naik. Anjloknya harga tomat itu menyebabkan para petaninya frustasi.
Mereka memilih membuang tomat yang dipanen daripada menjualnya ke tengkulak, sebab biaya panen dan ongkos angkut lebih tinggi dibanding uang yang didapat dari penjualan tomat saat ini. Pemerintah Lampung Barat dan Provinsi Lampung sampai saat ini belum kunjung turun tangan membantu para petani tomat. Sejumlah warga mendatangi Gereja Kristen Kemah Daud atau KKD Bandar Lampung yang terletak di Kelurahan Rajabasa Jaya, Kecamatan Rajabasa Minggu pagi. Mereka membubarkan jemaat yang sedang beribadah di dalam gereja. Video berisi rekaman dugaan persekusi dan pelarangan ibadah tersebar luas di media sosial. Saat ditemui Senin siang, panitia gereja membenarkan kejadian itu. Para jemaat dibubarkan saat melaksanakan misa pagi yang dipimpin pendeta Naik Siregar. Menurut warga dan pamong Kelurahan Rajabasa Jaya, pelarangan ibadah jemaat di Gereja KKD Bandar Lampung itu buntut masalah perizinan. Gereja KKD Bandar Lampung awalnya bangunan rumah dan kini dijadikan gereja. Pengurus gereja dituduh melanggar kesepakatan. Mereka sebelumnya berjanji tidak akan memfungsikan gereja sebelum mendapatkan izin secara lengkap. Gereja KKD Rajabasa Jaya Bandar Lampung telah diperbolehkan beroperasi seperti biasa. Ini setelah Forkopimda menerbitkan surat izin sementara untuk Gereja KKD Rajabasa Jaya Bandar Lampung. Pemkot dan polisi menjamin keamanan warganya beribadah sesuai agamanya masing-masing. Emak-emak ini bukanlah sedang bekerja untuk mendapatkan uang menanam padi di sawah salah satu petani, melainkan sedang memprotes jalan rusak di Desa Andalas Cermin, Kecamatan Rawapitu, Tulang Bawang. Mereka menanam padi di jalan rusak yang berlumpur mirip dengan sawah yang baru dibajak. Jalan rusak menyengsarakan warga, terlebih jalan ini penghubung ke 7 desa terujung di Kabupaten Tulang Bawang dan menuju Pasar Induk Unit 2 Banjar Agung. Saat hujan, jalan berlumpur dan licin dapat mencelakakan pengendara motor. Mobil yang melintas jalan ini juga sering menginap gara-gara terperosok ke kubangan lumpur. Kecamatan Rawapitu merupakan daerah terujung di Kabupaten Tulang Bawang. Pembangunan infrastruktur daerah ini sangat minim, sehingga seperti kawasan tertinggal. Warga mendesak pemerintah memperlakukan mereka secara manusiawi, seperti masyarakat di daerah lain yang lebih maju. Sekolah SD Fajar Bulan Gunung Sugih. Bangunan Sekolah Dasar Negeri 2 Fajar Bulan, Kecamatan Gunung Sugih, Lampung Tengah, Selasa sore ludes terbakar. Api dengan cepat membakar 3 kelas berikut perlengkapan belajar mengajar. Api cepat membesar karena tidak ada penanganan pemadaman dari petugas damkar dan warga. Sebab saat kejadian, sekolah sepi karena murid dan guru sudah pulang. Akibat kebakaran ini, kegiatan belajar mengajar di SD Negeri 2 Fajar Bulan terganggu pada Rabu siang. Kepala sekolah meliburkan sementara siswanya selama sehari untuk persiapan mengatur jadwal murid masuk sekolah secara bergantian selama bangunan belum diperbaiki. Penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan polisi karena tidak ada yang tahu persis kapan dan di mana pertama kali api muncul. Deburan ombak bergulung, bak penari meliuk-liuk dalam konstanta waktu tertentu adalah pemandangan menakjubkan di tempat ini. Selain menyejukkan mata, suara hantaman ombak di pasir pantai seolah melafazkan nada-nada indah yang menghibur telinga. Ya, beginilah suasana di Pantai Paku di Kecamatan Kelumbayan, Kabupaten Tanggamus. Uniknya, di Pantai Paku terdapat muara sungai yang mengalirkan air tawar. Air sungai Desa Paku mengalir deras ke pantai yang bercampur dengan air laut yang asin. Pengunjung dapat merasakan sensasi berenang di sungai dan di laut sekaligus. Kita
dari mana nih? Dari Karang bang, Dari Bandar Lampung. Bandar Lampung. Terus ke sini tahu dari mana? Nah, dari teman-teman diajakin. Dia niat mau makan durian bang, terus diajakin ke pantai. Katanya Teluk Paku bagus bang. Emang bagus. Terus Masih alami. si alami ya. Masih alami. Terus Muara dan ada batu serbu dan batu naga. Tapi kita nggak bisa lewat sini bang, karena masih dalam. Tunggu surut kita bisa ke sana. Bagus tempatnya bang. Sayangnya, keindahan alam di Pantai Paku belum dikelola dengan baik sehingga tidak mendatangkan banyak manfaat untuk warga sekitar. Meski memiliki tempat wisata yang eksotik, namun warga sekitar masih mengandalkan pencaharian sebagai nelayan. nelayan ya Pak ya. Ada yang nelayan, ada petani Pak. Nggak Iya. semua nelayan. Pengen nggak ini berubah jadi tempat pariwisata? Ya pengen Pak. Sebab di sini ada kelompok Darwis itu ada di sini. Harapannya kepada pemerintah gimana? Ya kalau harapan kita masyarakat ini ya lebih, kalau bisa lebih bagus, lebih maju lagi gitu loh Pak. Jadi lebih maju lagi. Satu, untuk kebersihan pantainya biar dijamin gitu loh. Jadi orang kunjung-kunjung itu yang begitu nyampe sini nggak bosan, nggak kotor gitu. Di Pantai Teluk Paku terdapat dua objek yang menarik, yaitu pertama adalah batu naga. Menurut cerita yang beredar dari masyarakat setempat, batu naga berasal dari ular naga yang dikutuk oleh si pahit lidah. Lihatlah ukiran alam yang ada di batu ini, seperti sisik ular naga bukan? Objek wisata unik kedua adalah batu nyerbu. Gugusan batu karang yang menghadap langsung ke laut lepas seolah diserbu terjangan ombak dan menyemburkan air ke atas. Pemandangan seperti ini tidak akan dapat kita temui di tempat lain. Pantai Teluk Paku Lampung berjarak 75 km dari kota Bandar Lampung. Diperlukan waktu tempuh sekitar 3 jam dengan kendaraan motor atau mobil. Pemerintah daerah perlu memperbaiki jalan sekaligus menggait investor untuk membangun sarana pendukung seperti wahana permainan dan penginapan di Pantai Paku. Tujuannya supaya Pantai Paku ramai dikunjungi wisatawan dan berdampak baik bagi masyarakat sekitar. Aris Susanto melaporkan dari Tanggamus.